Oke, baiklah teman-teman. Di sini kita akan belajar copywriting. Copywriting itu merangkai kata menuju 100 juta. Nah, jadi copywriting itu ada polanya ya. Nah, kita langsung bahas copywriting itu adalah sales in print atau menjual lewat tulisan. Ilmu menyampaikan informasi hingga dimengerti calon konsumen sejelas-jelasnya dalam bentuk tulisan. Nah, sederhana pengertian copywriting itu adalah ini. What's in it for me? Apa untungnya buat gue? Nah, ini maksudnya kita masuk ke kebutuhan customer-nya. Pasti calon customer kita bakal bertanya seperti ini ketika membaca copywriting kita. Apa untungnya buat gue? Apa benefitnya buat gue? Nah, itulah yang akan kita jelaskan di copywriting. Nah, copywriting ini juga merupakan seni memainkan emosi calon pembeli kita. Dari tidak ingin beli, jadi sangat bernafsu ingin beli. Nah, itu ada seninya, itu ada formulanya, itu ada rumusnya. Simpelnya, copywriting itu dimulai dengan menentukan dulu target market kita siapa, umurnya berapa, pria atau wanita, dia berada di komunitas mana, kita tentuin, kita catat dulu. Ketika kita sudah dapat nih target marketnya, kita masuk ke problem mereka apa masalah mereka. Baru kita beri solusi di dalam copywriting tersebut. Jangan lupa yang namanya call to action. Ketika mereka sudah mulai tertarik, kita harus membuat call to action atau kalimat yang mengajak mereka untuk segera menghubungi kita, segera menghubungi WA kita, atau segera mengunjungi website landing page kita. Nah, rumus sederhana copywriting itu sebenarnya cuma 3, yaitu hook, story, dan offer. Hook itu maksudnya adalah headline, apa yang bikin mereka tertarik, bikin mereka berhenti di 2 detik pertama. Kemudian mereka baca ke bawah, kita mainin dalam sebuah story atau cerita. Masuk di situ story itu ada problemnya, ada solusinya, ada testimoninya, dan sebagainya. Nah, nanti akan kita jabarkan. Terakhir itu adalah offer atau penawaran. Penawaran ini kita beri keterbatasan. Kita desak mereka untuk segera menghubungi kita. Nah, nanti bakal ada penjelasannya, penjabarannya. Formula kompleks atau formula lebih lengkap dari copywriting. Yang pertama adalah hook. Nah, tadi kan ada hook, ada story, ada offer atau penawaran. Hook itu adalah headline yang berisi kata kunci dari produk kita. Bisa juga headline-nya adalah problem atau masalah dari si customer. Bikin mereka berhenti di 2 detik pertama ketika membaca headline kita. Nah, kuncinya adalah di 2 detik pertama yang menentukan. Kemudian kita mainin dengan sebuah story. Apa yang mereka rasakan saat ini, apa problem mereka. Setelah memberi problem, kita kasih solusi di bawahnya, termasuk kemudahan-kemudahan dari solusi tersebut. Mulai dari yaitu jalan keluar yang menyenangkan. Kemudian masuk kita ke sebuah otoritas atau testimoni. Orang-orang yang mereferensikan produk kita. Orang-orang yang memakai produk dan mereferensikan. Pastikan itu alami, ilmiah, dan alami. Supaya si calon audiens atau calon pelanggan kita benar-benar percaya. Terakhir kita masuk ke offer atau penawaran. Offer itu kita beri harga yang menggoda, harga coret contohnya. Terus keterbatasan waktu, hanya hari ini. Keterbatasan stok, hanya 5 stok. Berikan mereka juga bonus agar semakin menarik. Kecilkan resikonya. Apa sih ruginya ketika mereka mau beli? Nah, itu kita kunci, resikonya kecil. Terakhir adalah call to action. What's next? Kemana mereka selanjutnya? Apakah itu ke WA? Apakah itu ke landing page? Atau langsung belanja di toko online ataupun marketplace? Nah, itu penting. Dan yang lebih terpenting adalah praktek dan nyontek. Gak perlu risau, yang penting kita tahu tadi polanya adalah hook, story, dan offer. Hook adalah headline yang bikin mereka berhenti di 2 detik pertama. Apa kalimatnya? Entah itu caps lock semua, tulisan huruf besar semua, terus diberi kalimat-kalimat yang sedikit lebay yang bikin mereka berhenti. Mainin dengan sebuah story, termasuk personal story kita, personal pain kita, problem kita apa. Ceritain di situ sedikit, baru masuk ke offer atau penawaran. Dah, lebih gampang kita praktek dan nyontek. Caranya gimana? Buka Facebook, buka beranda Facebook, contek iklan-iklan yang
ada berseliweran di Facebook kita. Nah, polanya bakalan sama, yaitu hook, story, dan offer. Sebuah headline yang menarik, story, sebuah cerita, dan tentunya penawaran. Nah, kalau iklan dari Google ini brand awareness. Nah, kemarin kita juga sudah bahas di kelas. Kita cari yang iklan yang benar-benar hook, story, dan offer. Mulai baca headline-nya, story-story problemnya, solusinya seperti apa, terus strategi penawarannya. Nah, ini salah satu yang berbahasa Inggris ya iklan saya. I see what you are doing. Yes, you. Nah, ini headline ini. Ini adalah hook-nya. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Iya, kamu. Tentunya ini benar-benar menarik kita berhenti di detik pertama. Kok nih orang bisa tahu apa yang saya lakuin ya? Hey guys, Sabri Subihir from King Kong. Nah, dia mulai bercerita di sini. Mulai bikin story-nya di sini. And it looks like you download one of our reports. Nah, ini masih bagian story. Masih bagian dari story. Nah, ini juga termasuk story. Dia tahu kebutuhan saya, yaitu if you would like to know what it will take to, jika kamu ingin tahu apa strategi yang meningkatkan income kamu hingga 2 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dalam setahun, kemudian kita bisa menolong Anda dengan profit plan sesuai dengan spesifik bisnis Anda. Dan bisnis Anda akan bertumbuh dalam 90 hari bahkan kurang. Nah, ini benar-benar dia ngasih solusi di sini. Jadi ini bagian ini story ya, story. Nah, ini story. Ini adalah opening hook yang tadi. Judul atau headline yang bikin kita berhenti dulu pertama, terus kita baca sebuah story yang benar-benar mengaduk-aduk kita. Kemudian apply here. Ini adalah offer atau penawaran, mengajak kita untuk langsung klik dan serang market Anda seperti Cobra. Nah, and then apply here. Nah, itu adalah offer atau penawaran. Mereka mengajak untuk klik di sini. Nah, itu salah satu iklannya. Jadi polanya sama ya, hook, story, dan offer. Mana lagi? Nah, kalau iklan seperti ini iklan brand awareness. Dia nggak langsung ngejar penjualan, tapi cuma pengenalan merek aja. Nah, ini beda. Itu kita bakal bahas nanti di Facebook Ads. Iklan kesadaran merek. Kita cari lagi nih pola-pola iklan yang copywriting. Nah, ini benar-benar nih salah satu penyebab usaha tutup. Inilah headline atau opening yang ngehook kita untuk berhenti di 2 detik pertama. Salah satu penyebab usaha tutup adalah ownernya berhenti belajar. Nah, di sini dia mainin kita dengan story-storynya. Sudah merasa jago, pintar, dan ahli, dan terdiri dari ilmu baru. Nah, ini 3 story ini. 3 story ini benar-benar killer yang bikin kita nunduk iya, iya, iya. Zaman terus berubah. Jika engkau berkata, sudahlah, dan menyerah, maka selesai sudah. Salam. Wah, ini ternyata bukan iklan ya. Tapi ini pola copywriting. Nah, ini pola copywritingnya ada benar nih. Hook, ini story, tapi dia tidak ada ajakan untuk nge-call. Ternyata ini bukan iklan, ini ke grup. Cuma polanya udah kebaca. Mana lagi? Nah, ini bersponsor. Nah, ini Dewa Eka Prayoga ya, jagonya copywriting Indonesia. Nah, ini headline. Permintaan banyak, seat terbatas. Amankan seatnya segera. Alhamdulillah. Ini story, ini juga story. Cek tanggalnya dengan klik selengkapnya. Ini adalah offer atau penawaran yang mengajak kita untuk klik di sini. Ada lagi pola-pola selanjutnya. Nah, ini jodohnya Facebook Ads. Apa sih? Ini bikin kita penasaran. Nah, ini story atau benefit yang kita dapatkan ketika mendaftar di website tersebut. Website ini kirim email. Jadi tetap nih polanya adalah hook. Jodohnya Facebook Ads apa sih? Nah, ini langsung dia mainkan sebuah cerita benefit yang kita dapatkan, dan ini adalah offer atau penawaran. Daftar sekarang juga supaya kita cepat daftar sekarang juga.
Ini juga trik-trik psikologi marketing ya. Daftar sekarang juga. Kita cari iklan saja. Saatnya hire customer service berkualitas. Ini hook opening dan tiketkan penjualan Anda. Ini sebenarnya bagian dari story ya. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah meningkatkan penjualan. Info lengkap hubungi kami. Ini penawaran atau offer. Hook, story, offer. Nah, ini sangat simpel. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri pola copywriting itu hampir semuanya itu sama. Ini hooknya nih. Mau serius belajar digital marketing? Tentunya kita mau belajar secara langsung. Nah, ini bagian dari story, dan ini penawaran dengan keterbatasan tempat. Jadi polanya sama semuanya. Kita balik ke slide sedikit. Nah, yang terpenting itu kita praktek aja dulu, kemudian nyontek kompetitor. Kita ulangi, polanya adalah hook, story, offer. Formulanya itu hook, headline yang berisi kata kunci. Headline itu judul yang berisi kata kunci. 2 detik pertama yang menentukan. Bikin mereka berhenti di 2 detik pertama, kemudian mereka turun ke bawah untuk baca story kita. Story itu berisi problem, solusi, dan bisa dimasukin testimoni. Nah, ini ibaratnya bumbu mentah. Teman-teman bisa meracik, bisa memasukkan ketiganya atau salah satunya. Yang terpenting praktek sampai ketemu winning strateginya. Terakhir adalah offer, penawaran dengan harga yang menggoda, harga coret, keterdesakan, waktu stok, bonus agar semakin menarik, kecilkan resiko, dan call to action. Oke, sudah siap praktek? Ditunggu ya tugasnya.